dari hukum kontrak, maka di masterclass pada hari ini saya mau menyampaikan analisa kontrak, tapi lebih kepada tataran praktiknya ya. Jadi untuk teori saya meyakini seharusnya kalau bisa saling memahami lah, ibaratnya satu frekuensi lah dengan kontrak-kontrak menurut teori-teori hukum, sehingga saya dalam masterclass kali ini lebih menyoroti kepada secara praktek ya, atau yang biasanya ini dilakukan oleh praktisi-praktisi lah. Baik, materi, mohon izin slide-nya untuk panitia, langsung ke pendahuluan. Baik, jadi analisa kontrak tentunya kita juga harus mengetahui ya kontrak itu apa sendiri sih. Jadi kontrak itu kalau simpelnya adalah rumusan dari kesepakatan yang tertulis dari dua pihak atau lebih. Kemudian kontrak merupakan paduan dari berbagai latar belakang pikiran dan pertimbangan yang bertemu dalam naskah kontrak ya. Nah, teman-teman, kontrak ini kan walaupun isinya adalah kesepakatan para pihak yang merupakan kesepakatan yang bebas, tidak boleh dibatasi, karena itulah prinsip dari hukum kontrak. Namun kontrak ini juga dibatasi oleh rambu-rambu yang para pihak pembuatnya tidak boleh melampauinya. Jadi apa sih rambu-rambu yang saya maksud? Rambu-rambu itu terutama ditentukan oleh hukum dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh para pihak yang menghasilkan kontrak tersebut. Jadi dari dua faktor itulah, yang pertama tadi, kontrak adalah kesepakatan yang dibuat oleh para pihak, namun kesepakatan tersebut tidak boleh melanggar dari rambu-rambu, mengakibatkan bahwa dalam dunia praktisi tidak istilah dari membaca kontrak lebih baik diartikan sebagai memeriksa kontrak. Jadi kalau bahasa Inggrisnya pun tidak ada yang namanya to read a contract, melainkan to review a contract. Jadi apa yang dimaksud dengan analisa kontrak? Kalau kita sudah melihat poin-poin di atas tersebut, jadi sebenarnya analisa kontrak ini adalah suatu kegiatan untuk memeriksa kontrak, atau lebih bahasa praktisinya lagi, sebenarnya kita membedah dari suatu kontrak. Jadi teman-teman, dalam memeriksa kontrak ini sebenarnya bisa dilakukan dalam dua kegiatan kalau saya bilang. Jadi ada kegiatan memeriksa kontrak sebelum kontrak tersebut ditandatangani, jadi masih dalam proses negosiasi terkait isi dan klausula kontrak. Ada juga analisa kontrak atau memeriksa kontrak atau membedah kontrak saat kontrak tersebut menjadi sengketa. Namun, yang mau saya sampaikan di dalam masterclass hari ini lebih kepada bagaimana sih cara kita ini seorang sarjana hukum. Kita tidak bilang profesi ya, tapi saya mau menyampaikan bagaimana seharusnya seorang sarjana hukum itu memeriksa suatu kontrak. Nah, itu saya batasin. Jadi materi kita di masterclass hari ini lebih kepada memeriksa suatu kontrak yang masih dalam tahap rancangan atau masih dalam tahap negosiasi. Jadi tidak menyentuh kepada pembahasan contoh-contoh kasus yang lebih di dua pertemuan sebelumnya, masterclass sebelumnya kan saya banyak kasih contoh kasus ya. Namun kali ini saya membahas terkait kita memeriksa kontrak, tapi kontraknya ini masih dalam tahap penyusunan, perancangan lah. Jadi walaupun masih dalam perancangan, kita juga perlu menganalisa atau menganalisis. Baik, next slide.
Izin, next slide. Nah, jadi kenapa sih kita sebagai seorang sarjana hukum perlu atau harus mengetahui cara menganalisis kontrak? Karena manfaat dari menganalisis kontrak ini antara lain adalah untuk mengakomodasi perlindungan hak klien dalam kontrak. Jadi bisa saja di saat klien kita hendak berkontrak, dia menyerahkan atau menyodorkan rancangan kontrak kepada kita nih selaku kuasa hukumnya, Pak atau Ibu, saya minta supaya Bapak untuk mereview dari kontrak ini. Nah, dengan kita menganalisis itu, kita bisa mengetahui, oh ternyata ada hak-hak klien kita yang belum diakomodasi. Nah, dengan kita sudah bisa mengetahui cara menganalisis kontrak, kita bisa mengakomodasi hak-hak klien sehingga hak-hak klien tersebut bisa terlindungi. Itulah fungsinya kenapa kita diminta untuk menganalisis kontrak terlebih dahulu sebelum dia menandatanganinya. Kemudian manfaat lainnya adalah memudahkan pengambilan keputusan untuk berkontrak. Banyak hal ya teman-teman, umumnya dalam praktek, ini klien itu pasti akan bertanya kepada konsultannya. Dia akan bertanya, Pak, saya minta biasanya strength point dan weakness point dari suatu kontrak. Nah, barulah kita biasanya bisa menyusun yang namanya opini hukum. Jadi opini hukum ini adalah hasil analisa kontrak kita yang akan menjadi kesimpulan dia. Apakah dia mengambil keputusan untuk berkontrak atau tidak. Dan kadang-kadang bisa juga dia mengambil keputusan, oke, kita berkontrak, namun harus ada penyesuaian sesuai dengan opini yang disampaikan oleh konsultannya. Atau, oke, saya setuju untuk berkontrak tanpa perlu adanya penyesuaian. Atau bahkan bisa juga dia mengambil keputusan tidak mau berkontrak sepanjang apa yang menjadi akomodasi dia atau permintaan dia tidak disetujui oleh lawan kontraknya. Jadi memudahkan dia lah untuk mengambil keputusan. Apakah dia mau menerima atau dia mau menolak. Itu kalau kita bicara kontrak yang para pihaknya equal ya teman-teman, sama lah. Tapi kalau kita bicara kontrak ini seperti kontrak baku, seperti kita datang ke perbankan, kita mengajukan kredit, agak kecil kemungkinan kita bisa melakukan analisis kontrak, karena biasanya sifat dari kontrak itu take. Jadi kalau di perbankan ya take it or leave it lah. Tidak bisa kita menganalisis kontrak tersebut. Biasanya seperti itu ya, pengalaman saya nih biasanya seperti itu. Kemudian manfaat selanjutnya itu teman-teman, kita bisa melakukan identifikasi potensi risiko. Potensi risiko di dalam suatu bisa terlihat teman-teman dengan kita memeriksanya, dengan kita melakukan analisis, itu bisa terlihat. Contoh yang sederhana, misalnya dilakukanlah perjanjian pinjam meminjam uang, namun bukan antara bank dengan pembayaran, tidak diatur terkait sanksi atau denda apabila terjadinya keterlambatan pembayaran. Nah, di situ kan sudah ada potensi risiko. Karena kita tidak bisa berpikir lawan kontrak kita ini semuanya orang yang baik hati atau malaikat. Karena yang namanya sengketa itu tidak akan bisa diprediksi. Jadi lebih baik kita yang meminimalisir atau mengidentifikasi terlebih dahulu potensi risiko. Apa potensi risiko yang saya sebutkan tadi, contoh tadi ya?
bisa saja dia melakukan keterlambatan, namun tidak ada denda bagi dia, sehingga dia akan lebih tidak takut untuk membayar secara tepat waktu gitu loh. Jadi tidak ada lah hal yang memberatkan dia, kenapa dia harus bayar tepat waktu. Sedangkan kita yang sebagai kreditur atau yang meminjamkan uang kan berharapnya ini kan perputarannya kan kembalinya sesuai dengan rencana kan seperti itu. Namun karena seandainya kita tidak mencantumkan klausula terkait denda atau sanksi apabila terjadi keterlambatan pembayaran, itu yang akan merugikan. Makanya disinilah harus kita analisis sejak awal, itu ya teman-teman. Jadi identifikasi potensi risiko ini yang paling riskan, karena terkadang banyak pengusaha itu berpikirnya itu yang penting jalan dulu deh. Nah, jalan dulu aja, ntar kalau ketemu masalah baru dipikirin. Nah, kita sebagai seorang sarjana hukum atau yang lebih spesifik bekerja di bidang seperti ini, baik di pengacara ataupun konsultan, kita harus paham bagaimana cara menganalisa supaya dia klien kita. Baik, selanjutnya manfaat dari analisa kontrak, kita bisa membuat kontrak di masa depan itu menjadi lebih baik. Karena saya selalu sampaikan ke klien bahwa di dalam berbisnis, inovasi itu bukan saja hanya kepada produk, namun inovasi bisa kepada kontrak. Karena bisa juga kontrak yang kita buat hari ini contoh yang kita buat hari ini, misalnya 5 tahun lagi keluar peraturan baru, kita tidak mengkomplai, kita tidak mentaati, bisa saja kontrak kita ini menimbulkan risiko buat kita. Ya, contoh yang paling banyak dilakukan itu ya kontrak kerja ya antara perusahaan dengan karyawan. Karena kan bisa juga setiap tahun akan dilakukan perubahan-perubahan peraturan, entah itu dari sisi pengupahan atau sisi apalah ya. Jadi menurut saya perlu untuk dilakukan analisa kontrak supaya di masa yang akan datang, di masa depan, kontrak-kontrak klien kita itu tidak bertabrakan atau tidak melanggar dari peraturan yang sedang berlaku. Jadi seperti itu. Nah, ini sebenarnya sudah mencakup kayak yang selanjutnya nih, menjaga kepatuhan. Jadi teman-teman, terkadang di dalam kegiatan bisnis, kontrak itu kan juga harus mengikuti syarat-syarat dan ketentuan yang diatur oleh pemerintah. Itu banyak karena tidak semua perjanjian, kalau perjanjian sederhana nggak perlu ya teman-teman, tapi yang paling biasanya ini seperti menjaga kepatuhan ini lebih kepada kontrak konstruksi, karena itu kan banyak aturan-aturan turunan yang dibuat oleh regulator yang bersangkutan. Jadi kita harus menyesuaikan, bahkan bahasanya adalah menjaga terhadap aturan-aturan turunan supaya kalau terjadi sengketa bukan kita di pihak yang dirugikan, seperti itu ya teman-teman. Kemudian manfaat selanjutnya adalah mengembangkan keterampilan negosiasi. Jadi seperti yang di awal disampaikan bahwa analisa kontrak ini sebenarnya kan lebih kepada tahapan bernegosiasi. Jadi kita bisa bernegosiasi memasukkan apa yang menjadi kepentingan kita dan mereduksi atau meminimalisir apa yang menjadi potensi risiko dari pihak klien kita. Jadi ini kan bagian dari negosiasi. Kita mau seperti ini supaya nanti ke depannya tidak menimbulkan risiko bagi pihak kami. Ya, itu kan bagian dari negosiasi. Kalau kita tidak bisa menganalisis, gimana kita mau bisa melakukan negosiasi? Kita nggak tahu nih, barang ini ternyata kontrak ini bakalan menjadi sandungan buat kita. Kalau kita nggak bisa menganalisis, kan kita
nggak bisa ya teman-teman melakukan negosiasi yang baik, menempatkan posisi kita yang benar saat bernegosiasi. Karena bisa saja saat di tahap kita penyusunan kontrak, bukan tidak mungkin bisa terjadi deadlock dan itu tidak jadi berkontrak. Itu bisa-bisa saja karena kan belum ada kesepakatan lah ya, karena seperti itu. Baik, selanjutnya next slide, panitia. Baik, teman-teman, pentingnya kemampuan menganalisis kontrak ini saya kasih contoh saja untuk dua profesi ya. Jadi penting bagi seorang advokat litigasi memiliki kemampuan menganalisis kontrak. Sebabnya adalah advokat litigasi harus bisa memahami kebutuhan perkara klien yang bersumber dari kontrak atau perjanjian. Nah, itu kan jelas ya teman-teman. Kalau ada sengketa perdata yang sebagian besar pasti muncul dari kontrak, ya kalau kita nggak bisa baca kontrak, kita nggak bisa memeriksa kontrak, kita nggak bisa analisis benar atau salah, syaratnya ini sudah sah atau tidak, ya kemungkinan besar klien kita akan memperoleh risiko yang lebih besar karena bisa saja menjadi pihak yang dikalahkan di pengadilan kalau seorang advokat litigasi yang diberikan kuasa untuk membela kepentingan dia ternyata nggak bisa nih membaca kontrak atau menganalisis kontrak gitu loh. Nah, ini sangat penting ya teman-teman. Terkadang banyak orang yang bilang, ya kan kita ini kan advokat litigasi, hanya bersidang aja lah, nggak perlulah kita seperti bisa merancang kontrak, karena rata-rata merancang kontrak ini kan lebih kepada corporate lawyer ya. Bagi saya itu argumentasi yang keliru, karena bagaimana kita mau membela kepentingan klien kita sedangkan kita tidak menguasai objek perdebatan yang adalah kontrak ya kan. Jadi bagi saya teman-teman, nanti kalau teman-teman punya passion ataupun memiliki kesempatan untuk memilih menjadi advokat litigasi, teman-teman harus memiliki kemampuan untuk menganalisis kontrak, karena itu akan value bagi seorang advokat, bahwa bisa melihat, oh ternyata kontrak ini celahnya di sini, berarti kita melakukan pembelaannya seperti ini ya. Seperti itu ya teman-teman. Makanya saya nyatakan di sini advokat litigasi penting memiliki kemampuan menganalisis kontrak karena bisa paham akan kebutuhan klien sebagaimana tercantum dalam kontrak. Karena di saat kita membuat suatu gugatan misalnya, apa yang menjadi hak-hak klien yang tercantum dalam kontrak bisa kita tuangkan di dalam permintaan-permintaan kita di gugatan. Kalau kita tidak memiliki kemampuan analisa kontrak kan justru akan menimbulkan kerugian buat klien. Baik. Profesi yang satunya, mengapa penting memiliki kemampuan untuk menganalisis kontrak itu legal. Dia menjadi landasan untuk membuat legal opinion atas permintaan klien. Karena tadi kan saya sudah dijelaskan di depan bahwa sebelum klien melakukan tanda tangan atau signing suatu kontrak, terkadang kan dia juga meminta legal opini atau opini hukum seperti itu ya, supaya dia tahu apa yang menjadi kewajibannya, di mana pasal-pasal atau klausula yang sekiranya merugikan dia, seperti itu ya teman-teman. Kemudian bisa juga kenapa kita harus memiliki kemampuan menganalisis kontrak, karena kita tidak tahu, bisa saja kita bertemu klien yang membutuhkan bantuan untuk merancang kontrak. Kalau kita nggak punya kemampuan ini kan jadi hilanglah potensi kita untuk bisa menerima suatu pekerjaan. Jadi saya pikir kemampuan menganalisis kontrak ini sangat perlu ya teman-teman, bahwa ya beruntunglah
dari Dekan Fakultas Hukum Dharma Cendika suatu waktu kemarin bertanya kepada saya, apa sih yang sekiranya perlu untuk diajarkan kepada adik-adikmu ini, Wen? Katanya. Ya, saya bilang ya harus mengetahui terkait kontrak apapun yang terkait kontrak bisnis bagi saya. Makanya ini saya angkat dalam materi masterclass supaya teman-teman juga sudah punya modal lah setidaknya mengetahui bagaimana cara menganalisis kontrak lah seperti itu ya. Baik, next slide. Oke, jadi prosedur menganalisis kontrak. Nah, karena pekerjaan memeriksa suatu kontrak semakin menjadi suatu pekerjaan yang tidak sederhana, pekerjaan mana harus ditangani dengan suatu cara dalam tanda kutip tertentu, prosedur menganalisis kontrak dapat digarisbesarkan sebagai berikut. Saya menyebutnya ini ada 3 babak. Jadi babak pertama adalah membaca kontrak tersebut, babak kedua adalah memahami kontrak, babak yang terakhir atau babak yang ketiga adalah menanggapi kontrak. Penjelasannya ada di slide. Next slide, panitia. Oke, babak pertama yang perlu kita perhatikan, teman-teman. Babak pertama adalah babak bagaimana kita membaca suatu kontrak. Jadi, menurut pendapat dari ini Dr. Nono Anwar Makarim dalam suatu naskah akademiknya yang tidak dipublikasi yang berjudul The Review of Agreement. Jadi Dr. Nono Anwar Makarim ini dokter dari Harvard yang adalah ayahnya Menteri Pendidikan, yang mantan bosnya. Kalau kita memeriksa suatu kontrak, kita setidaknya perlu siap untuk 3 peranan atau 3 posisi. Di antaranya adalah posisi pertama adalah posisi dari seorang yang bekerja di percetakan sebagai proofreader, yaitu seseorang yang bertugas untuk memeriksa apakah tidak ada salah cetak dalam naskah asli yang diserahkan kepada percetakan dan memeriksa apakah hasil yang tercetak adalah sesuai dengan naskah aslinya. Jadi sederhananya ya teman-teman, kalau dalam suatu organisasi percetakan ada bagian namanya proofreader. Dia yang memperhatikan apakah ada salah ketik, salah cetak dalam suatu naskah. Jadi saat kita membaca kontrak, kita juga perlu memposisikan diri kita sebagai seorang proofreader. Jadi kita lihat, kita baca apakah ada salah ketik atau salah cetak dalam suatu naskah rancangan kontrak. Itu perlu. Kemudian posisi yang kedua adalah posisi dari seorang yang bekerja sebagai penyunting atau editor yang bekerja untuk redaksi suatu surat kalah, tidak ada kalimat-kalimat yang macet dalam tanda kutip, atau apakah ada hubungan yang tidak logis di antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Jadi teman-teman, dalam seorang penyunting atau biasanya ini kan editor ya, bahasa Indonesianya ini kan bertugas untuk memeriksa kalimat-kalimat atau naskah sebelum naik cetak. Nah, jadi kita bisa membaca kontrak ini di posisi kedua, kita bertindak seperti seorang editor. Jadi saat kita membaca, apakah ada klausul atau isi kontrak itu yang kalimatnya menurut kita, wah ini kalimatnya nggak nyambung lah ya kalau bahasa sekarang itu, atau tidak logis, atau kurang baku, tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apa sih sebenarnya supaya terjadi kita bertindak posisi kita sebagai editor, kita bisa melihat, oh
klausul ini, pasal ini, teman-teman. Tapi kita memperhalus bahasanya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi saat kita membaca, kita bisa mengetahui, oh ini nanti yang harus kita perbaiki dari sisi bahasanya. Jadi kita sudah memposisikan kita sebagai editor ya teman-teman. Kemudian posisi yang terakhir, ini yang menurut saya agak unik, tapi setelah saya cermatin ada benarnya. Jadi Dr. Nono Anwar Makarim menyatakan posisi ketiga adalah posisi sebagai seorang mahasiswa yang membaca buku sebagai bagian dari persiapannya untuk membuat ujian. Selagi mahasiswa membaca buku, dengan kritis dan terus-menerus mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap apa yang dibacanya. Dan secara otokritis, dia berusaha menjawab sendiri pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi teman-teman, kalau kita sebagai mahasiswa kita menerima suatu modul atau apa, kan biasanya kan saat kita membaca itu kan muncul pertanyaan-pertanyaan di dalam pikiran kita kan. Nah, itulah yang harus kita lakukan juga di saat kita kita bisa bertanya-tanya sendiri, otokritis kalau kata Pak Dr. Nono Anwar Makarim. Kita harus otokritis. Jadi apakah klausula misalnya klausula jatuh temponya ini sudah tepat? Nah, apakah klausula misalnya terkait penyerahan tidak disebutkan jamnya jam berapa? Itu kan perlu juga menjadi otokritis kan, sepanjang itu reasonable ya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi membaca kontrak itu kalau menurut beliau bisa memposisikan sebagai orang yang otokritis, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Fungsinya supaya saat kita nanti bertemu dengan lawan kontrak kita bisa mengajukan pertanyaan tersebut sehingga bisa dia jawab, atau harapannya klausul tersebut bisa dirubah sesuai dengan kemata seperti itu. Kemudian next slide. Lanjutan dari membaca kontrak ya. Jadi ada 5 langkah yang perlu diperhatikan saat kita membaca kontrak. Yang pertama, usahakan mendapat kesan umum. Yang kedua adalah baca bagian-bagian yang kita anggap penting. Kemudian yang ketiga, baca kata demi kata, istilah demi istilah. Selanjutnya adalah baca kalimat demi kalimat, pasal demi pasal. Next slide, izin panitia. Baik, membaca kontrak langkah yang pertama, usahakan mendapat kesan umum. Jadi untuk kita melihat kesan secara umum dari suatu kontrak, ada beberapa poin. Kalau kita bisa perhatikan, kita perhatikan halaman muka kontrak yang biasanya itu judul, kita perhatikan para pihak yang terlibat, tempat serta tanggal ditandatanganinya kontrak, dan yang paling penting untuk bisa kita mudah untuk memperoleh kesan umum dari suatu kontrak itu kita melihat daftar. Kalau mau tahu kesan umumnya ini apa sih yang dibahas, ya kan? Kita bisa melihat di daftar isi. Itu yang paling mudah ya teman-teman. Biasanya yang saya lakukan kalau untuk memperoleh kesan pertama, kita belum baca semua isinya nih, kita perhatikan aja dulu daftar isinya, kira-kira apa yang menjadi bahasan, apa yang menjadi pokok yang akan dibahas oleh si penyusun. Jadi seperti itu, kita perhatikanlah daftar isinya. Jadi bisa juga teman-teman kalau daftar isi itu tidak dibuat, ya kita terpaksa lah. Saya bilang terpaksa ya maka harus kita baca
setiap halaman. Seperti itu ya teman-teman, kita bisa membaca halaman demi halaman untuk bisa melihat apa sekiranya garis besar dari isi kontrak. Tapi kalau pengalaman saya, kalau tidak ada daftar isi, saya sebisa mungkin membaca judul-judul pasal dulu, yang pasal 3 apa gitu. Kalau itu tidak ada daftar isinya ya, kita baca judul pasalnya dulu sebelum kita baca uh, batang tubuh pasalnya. Bisa juga kita untuk pesan umum kita perhatikan sifatnya teknis, jadi kita bisa tahu langsung itu loh. Kalau misalnya perjanjian konstruksi atau perjanjian hal-hal yang bersifat teknis gitu loh, misalnya perjanjian pengangkutan, jadi kan kita bisa lihat langsung ke lampiran-lampirannya itu. Biasanya kan lampiran itu kan hal-hal teknis dari kontrak itu bisa langsung kita tahu, oh arah dari perjanjiannya itu seperti ini. Itu kan kesan umum itu. Kita bisa langsung membaca secara garis besar tanpa kita melihat atau membaca keseluruhan. Nah, itu teman-teman ya. Ini ada poin-poinnya, tapi uh, pengalaman saya cari dulu daftar isinya bila ada. Kalau tidak ada daftar isinya ya terpaksa supaya kita memperoleh kesan umum. Kalau memang setelah kita baca judul-judul pasal, kita bacalah lampiran-lampirannya. Menangkap, next slide. Membaca kontrak, langkah yang kedua, baca bagian-bagian yang Anda anggap penting. Nah, setelah prosedur pertama diselesaikan, Anda dapat mulai membolak-balik halaman-halaman dari kontrak yang Anda periksa itu untuk mendapatkan pengetahuan permulaan mengenai beberapa hal yang biasanya merupakan hal-hal pokok dari suatu kontrak. Yang tadi ya teman-teman, kan saya bilang tadi, kalau ada daftar isinya, ya kita bisa periksa, tapi kalau tidak ada daftar isinya, ya kita bisa lihat judul-judul kontrak, sehingga kita bisa bisa mengetahui mana bagian-bagian yang penting. Nah, biasanya bagian-bagian penting atau yang pokok itu adalah antara lain tempat dan tanggal ditandatanganinya kontrak, kemudian pihak-pihak yang menandatangani kontrak, lalu pasal memuat pokok dari kontrak, cekal kecewa, kemudian hal-hal pokoknya terkait ketentuan pembayaran. Selanjutnya ada juga terkait yurisdiksi atau hukum negara mana yang mengatur kontrak. Ini lebih kepada internasional kontrak ya, kontrak internasional ya. Tapi kalau lokal bukan hukum yang diatur, tapi lebih perselisihan. Jadi hukumnya sudah pasti hukum Indonesia lah. Nggak mungkin kita orang lokal Indonesia terus minta diatur secara hukum Australia. Ini biasanya kepada kontrak internasional. Itu adalah penyelesaian perselisihan. Kita bisa baca, kita bisa lihat kalau terjadi sengketa, cara apa yang akan dipakai, apakah arbitrase, apakah gugatan di pengadilan negeri, atau bagaimana. Karena kalau sudah ditentukan cara penyelesaiannya, jangan kita kita lakukan hal yang sebaliknya, seperti itu ya teman-teman. Next slide. Bagian ketiga, membaca kontrak, langkah yang ketiga, baca kata demi kata, istilah demi istilah. Terkadang ada kata-kata yang mirip dengan kata-kata yang memang kita kenal, tetapi salah cetak. Nah, ini contoh. Pengampuan dengan pengampunan. Ini kan beda-beda satu huruf aja, tapi kan memiliki perbedaan. Kemudian kalau bahasa Inggris,
therefore, artinya beda di belakang. Nah, itu perhatikan kadang-kadang. Itu penting ya teman-teman. Ini kalau kita membaca kontrak itu kita perlu yang namanya ketelitian ya. Kemudian misalnya dalam bidang kontrak perbankan, singkatan M berarti jutaan. Ini menggunakan bahasa asing ya. M million dan B berarti miliaran. Jangan sampai salah mempertukarkan M dan B, karena billion dalam bahasa Indonesia artinya miliar. Jangan sampai di dalam perjanjian sebenarnya itu ditulisnya 100 M, 100 million, kita artikan sebagai 100 miliar. Jadi, yaitu kita juga harus paham istilah singkatan-singkatan seperti itu ya teman-teman. Meskipun uh, itu juga bagi saya sih, saya yakin semua sarjana hukum pasti paham lah ya, tapi bisa juga itu menjadi uh, kealaan lah, siapa tahu dia salah menafsirkan seperti itu. Kemudian ini teman-teman masih terkait istilah, jadi dalam kontrak itu kan kadang-kadang ada istilah bank dalam tanda kutip B-nya di depan besar, kemudian ada istilah bank, semua kecil ya. Biasanya kalau yang di depannya hurufnya besar itu menunjuk pada suatu bank tertentu. Begitu ya teman-teman. Kalau di depannya hurufnya besar itu biasanya sudah menjadi suatu definisi. Tapi kalau dia ditulisnya kecil semua, itu berarti bukan definisi. Seperti itu ya teman-teman. Ini terkait istilah-istilah di dalam kontrak ya. Kemudian pastikan kata atau istilah yang diawali dengan huruf besar atau capital term sudah dirumuskan dengan cermat dalam kontrak. Jadi kita harus bisa lihat, misalnya tadi istilah bank, B-nya besar di depan, apakah di dalam pasal terkait definisi sudah ditunjuk bank tertentu, seperti itu. Jadi kalau sudah ditunjuk kepada bank tertentu, ya kita tidak boleh melakukan maksudnya ya. Itu harus diperhatikan karena bisa juga di dalam suatu kontrak terdapat kalimat yang awalnya itu menunjukkan bank tertentu, tapi ada juga kalimat yang bisa menunjuk bank mana saja. Nah, itu. Kemudian kecenderungan dalam praktek terdapat pemahaman yang seakan-akan menganggap bahwa semakin rumit bahasa dalam suatu kontrak, maka kontrak akan kelihatan lebih serius dan berbobot. Dengan begitu, sering para pihak yang berkontrak menggunakan istilah-istilah dalam kata ataupun kalimat yang mereka sebenarnya tidak memahami artinya. Jadi, pandangan ini menurut Dr. Ricardo Simanjuntak, jadi dalam membuat suatu kontrak itu terkadang diisi dengan bahasa yang rumit supaya terlihat berbobot. Jadi dalam suatu kontrak itu sebenarnya teman-teman bukan masalah bahasanya itu berbobot atau kelihatan lebih serius, namun yang paling penting kontrak ini tidak mengandung dua pengertian atau bahkan tiga pengertian seperti itu ya teman-teman. Jadi lebih baik gunakan saja bahasa Indonesia yang baik dan benar, sekiranya tidak menimbulkan banyak tafsir atau pengertian, bagi saya itu sudah cukup gitu. Nggak perlu kita harus menggunakan istilah-istilah ataupun pengertian-pengertian yang bisa multitafsir. Jadi sebisa mungkin kalimat di dalam kontrak itu kalimat yang tegas, lugas, dan memiliki satu arti gitu ya teman-teman. Next slide. Membaca kontrak langkah keempat, baca kalimat demi kalimat. Bacalah kalimat demi kalimat, dan jika mungkin ingatlah isi dan makna dari kalimat-kalimat itu, karena bisa saja ditemukan kalimat-kalimat yang isinya atau maknanya bertentangan dengan suatu kalimat yang Anda baca lebih dulu. Kemudian, jika Anda menemukan hubungan yang aneh di antara satu kalimat dengan kalimat lainnya, dalam keadaan seperti ini Anda perlu menerapkan teknik
membaca dalam konteks. Selanjutnya, membaca dalam konteks berarti mencoba memahami arti dari berbagai istilah atau kalimat dalam hubungan di antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Karena bisa saja nih teman-teman, kalau yang poin pertama saya nyatakan bahwa saat kita baca suatu kontrak, bisa di awal-awal kontrak itu menyebutkan apa, nanti di belakang itu bertentangan, itu bisa terjadi pengaruh hadapi saat ini ada suatu perkara, yaitu seperti itu kontraknya. Jadi di depan dinyatakan tujuan dari kontrak itu untuk membeli suatu aset, jadi tujuan dia diberikan pinjaman itu untuk memberi suatu aset, namun di bagian belakang di isi kontrak, di pasal-pasal belakang itu dinyatakan justru dia sudah memiliki aset tersebut. Nah, ini kan teman-teman, seperti yang dinyatakan di poin pertama ini, kadang-kadang bisa ditemukan kalimat-kalimat yang isinya atau maknanya bertentangan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita menemukan seperti ini, ya solusinya adalah poin yang kedua. Jadi kita perlu membaca dalam konteks. Jadi kita harus perhatikan konteksnya teman-teman, seperti itu. Next slide. Langkah kelima, membaca kontrak, baca pasal demi pasal, ayat demi ayat. Pasal-pasal kontrak disusun dalam suatu urutan yang relatif logis. Tidak mungkin pasal yang memuat pokok dari kontrak ditempatkan di akhir kontrak atau pasal yang mengatur keadaan force majeure kan pada awal kontrak. Ya, ini berarti kan ada yang namanya struktur atau anatomi ya teman-teman, seperti minggu lalu di dalam masterclass saya sudah coba sampaikan terkait struktur ataupun anatomi dari kontrak. Meskipun tidak ada format yang baku atau tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas format atau susunan dari baca itu kan lebih memudahkan ya teman-teman. Tapi kalau kita bacanya sudah langsung lompat itu kan menyulitkan kita juga untuk membaca gitu. Jadi pastikanlah ketentuan kontrak yang Anda baca sebagai kalimat, ayat, atau pasal adalah tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, ini juga teman-teman pasti saat kita membaca, kita juga harus sudah tahu hukumnya atau laws-nya, kita sudah tahu, oh ini klausula pasal ini secara umum bertentangan atau ayat ini bertentangan. Nah, kalau bertentangan, kita apa akibatnya itu kita juga harus perhatikan gitu ya teman-teman. Pastikan ketentuan-ketentuan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, pemahaman dan penguasaan akan struktur kontrak adalah penting sebagai pertanggungjawaban seseorang yang ditugaskan untuk memberikan pendapat dan atau saran kepada pihak klien. Untuk itu harus memeriksa dan memastikan hal-hal sebagai berikut. Jadi seperti yang sudah di awal saya sampaikan bahwa menganalisis kontrak ini kan sebenarnya suatu pekerjaan yang diberikan kepada klien. Nah, makanya untuk kita bisa memahami dari suatu kontrak, bahkan kita bisa menguasai struktur kontrak, biasanya yang kita periksa itu sudah ada kerangkanya lah, apa saja nih yang harus ada ataupun harus kita periksa. Ini next slide yang sekiranya yang harus kita periksa dan kita pastikan di dalam struktur kontrak. Next slide, izin.
Baik. Jadi ini masih lanjutan yang tadi. Jadi poin yang pertama yang kita periksa, kita baca itu adalah pokok kesepakatan dirumuskan dengan cermat dan tepat. Nah, apa maksudnya? Jadi pastikan bahwa Anda sudah memahami pokok-pokok yang akan disepakati oleh para pihak dalam kontrak. Dan bahwa pokok-pokok kesepakatan itu dirumuskan dalam ketentuan-ketentuan yang jelas, cermat, dan akurat. Karena ketentuan-ketentuan pokok itu menimbulkan rangkaian hak dan kewajiban yang timbal balik. Jika dipandang perlu, sebaiknya Anda konfirmasikan makna dari ketentuan-ketentuan yang merumuskan pokok transaksi dari kontrak itu kepada pembuatnya. Jadi kita harus tahu dulu teman-teman, jadi misalnya klien kita mau melakukan perikatan apa, apakah sewa menyewa, jual beli saham, ataukah pinjam meminjam uang dengan sesama perusahaan, kita harus tahu dulu uh, pokoknya, pokok kesepakatan, sehingga kita bisa tahu, oh kalau sewa menyewa ya rangkaian prestasi atau hak dan kewajiban yang timbal balik sekiranya seperti ini, ya berarti kita bisa memformulasikan secara cermat dan tepat, atau bahkan nyimak ketentuan yang dirumuskan. Karena bisa juga saat klien kita menyodorkan rancangan kontrak, kontrak itu kan yang buat orang lain. Jadi saat kita membaca bisa juga kita bertanya sama pembuatnya. Biasanya kewajiban yang timbal balik itu adalah berimbang. Jadi rangkaian hak dan kewajiban itu tidak boleh merugikan pihak yang kita wakili. Itu pastikan memang sebagai seorang kontrak drafter itu ada prinsip ya harus independen. Tapi yang namanya kita di-hire sama klien, ya masa kita tidak membela kepentingan klien ya. Jadi makanya saya timbal balik sebisa mungkin tidak merugikan pihak yang kita wakili, pihak yang klien kita gitu ya. Pastikan dengan pemberi tugas atau klien kita apakah pemahaman terkait keseimbangan dari rangkaian hak dan kewajiban yang timbal balik itu sudah benar. Jadi kita tanya, Pak, Bu, ini prestasi-prestasinya seperti ini, sekiranya menurut Bapak atau Ibu, apakah memberatkan atau memang sudah sesuai dengan bayangan Bapak atau Ibu? Kalau dia menyatakan, oh Pak, ini terlalu berat kayaknya, ini saya dirugikan ya, disitulah kita bisa melakukan penyesuaian ya teman-teman. Kita bisa membuat rangkaian hak dan kewajiban yang timbal balik itu harus tidak boleh terlalu merugikan klien, seperti itu teman-teman. Apalagi ya ini saya tulis, apalagi jika berkenaan dengan rumus dari perhitungan-perhitungan yang rumit, ini biasanya lebih kepada kontrak-kontrak apa ya istilahnya pengangkutan, misalnya kan perjanjian pengangkutan dengan kapal tongkang atau apa, itu biasanya kan ada perhitungan-perhitungannya yang rumit itu. Nah, itu kalau kita nggak awas, kita nggak fokus, bisa saja perhitungan-perhitungannya itu merugikan klien kita. Itu makanya kita harus perhatikan juga. Kemudian yang ketiga, pengaturan tentang pelanggaran hak dan atau kewajiban. Pastikanlah bahwa pelanggaran terhadap hak dan atau kewajiban diatur dalam ketentuan-ketentuan yang jelas, cermat, dan akurat. Usahakan secara maksimal untuk memahami konsekuensi finansialnya. Nah, karena pelanggaran terhadap hak dan atau kewajiban hampir pasti berujung pada keharusan untuk membayar denda atau penalti. Jadi ini terkait dengan buat prestasi ya teman-teman. Jadi kita harus perhatikan apakah kalau kita misalnya saya terlambat membayar, apakah ada denda atau penaltinya itu.
kita perhatikan baik-baik. Jadi kalau kita ada denda dan penaltinya ya lebih baik kita juga jangan melanggar seperti itu, teman-teman. Jadi kita harus pahami konsekuensi dari pelanggaran tersebut. Apakah ada konsekuensi finansial? Ya, kalau tidak ada konsekuensi finansial ya tidak ada masalah, teman-teman ya menurut saya. Tapi kalau itu ada konsekuensi finansial, kita sebagai seorang konsultan sampaikan dan juga mengetahui. Seandainya nanti kita tidak sampaikan di dalam opini hukum kita, terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh klien, dia bisa juga bilang ke kita, ya kemarin Bapak tidak bilang ada konsekuensi finansial. Nah, itulah kita yang harus batasi sedini mungkin. Kita harus bisa jelaskan juga kepada klien bahwa Pak atau Ibu, ini kalau Ibu melanggar ada konsekuensi finansialnya ya, ataupun kalau tidak ada konsekuensi finansialnya ya disebutkan saja. Seperti itu ya teman-teman, supaya tidak terjadi tuntutan lah di kemudian hari. Baik, next slide. Yang keempat, perlu kita perhatikan terkait masa berlaku dari kontrak. Masa berlaku kontrak atau poin-poin yang perlu kita pertanyakan diantaranya adalah berapa lama masa berlaku kontrak itu. Jadi tidak ada kontrak yang berlaku tanpa agreement. Jadi pastikan sebuah kontrak itu harus memiliki batas waktu ya teman-teman. Itu wajib karena nanti kalau tidak ada batas waktu ya itu akan bisa menimbulkan kerugian lah untuk para pihaknya. Kemudian yang selanjutnya, apakah akan mati tanpa pemberitahuan? Jadi perpanjangan apakah tidak diperlukan pemberitahuan? Biasanya kan kalau di dalam kontrak itu ada yang namanya kalau hendak atau berkeinginan untuk memperpanjang kontrak, biasanya kan dilakukan pemberitahuan 3 bulan sebelum masa kontrak habis, biasanya kan seperti itu. Nah, ini pastikan juga apakah ada perpanjangan otomatis. Jadi perpanjangan otomatis itu kalau batas waktunya sudah lewat, misalnya sewa menyewa, setelah lewat dari 1 tahun, dia belum keluar dari objek sewa, apakah itu otomatis menjadi perpanjangan? Nah, itu diperhatikan juga, perpanjangan otomatis tanpa pemberitahuan. Jadi maksudnya si penyewa otomatis memperpanjang sewa meskipun dia tidak memberitahukan gitu teman-teman. Apakah ada klausulnya seperti itu? Kemudian yang berikutnya, berapa lama disyaratkan pemberitahuan sebelumnya untuk perpanjangan yang tidak otomatis? Nah, ini yang seperti saya sampaikan tadi. Ada yang biasanya kalau berdasarkan kepatutan itu kan 3 bulan sebelum kontrak itu berakhir. Nah, tapi itu kan beda-beda ya teman-teman, bisa juga disepakatin bahkan 2 minggu sebelum kontrak habis juga bisa dilakukan pemberitahuan bahwa saya mau memperpanjang. Nah, itu seperti itu teman-teman. Atau bahkan kalau tidak disyaratkan pemberitahuan, ya berarti dia tidak otomatis gitu loh. Kemudian yang selanjutnya teman-teman, apakah kontrak dapat diakhiri sebelum waktunya? Apakah harus dengan alasan atau boleh tanpa alasan? Nah, itu perhatikan juga teman-teman terkait klausula masa berlakunya. Apakah para pihak boleh mengakhiri sebelum waktunya? Karena kan pihak yang mengakhiri perjanjian secara sepihak itu bisa kita ajukan gugatan ke hadapan pengadilan, dan biasanya itu bukan gugatan wan prestasi teman-teman, tapi perbuatan melawan hukum. Itu sudah ada jurisprudensi tetap. Jadi salah satu pihak yang mengakhiri perjanjian sebelum waktunya
tanpa kesepakatan bersama itu bisa digugat di pengadilan. Gugatannya namanya gugatan perbuatan melawan hukum ya, bukan melawan prestasi. Kemudian selanjutnya, jika belum waktunya, bagian yang tadi kontrak alas diri, maka pihak yang satunya bisa melakukan pengakhiran sebelum perjanjian tersebut berakhir. Nah, itu bisa. Nah, ini kan tadi dibilang jika kontrak dapat diakhiri sebelum waktunya, bagaimana mengatur akibatnya? Apakah dia menjadi PMH atau tidak? Itu tadi teman-teman kaitannya. Karena sudah menjadi jurisprudensi umum atau jurisprudensi tetap bahwa pihak yang perjanjian dianggap melakukan pengaturan tentang penyerahan atau delivery barang. Barang ini bisa macam-macam ya teman-teman, bisa benda ataupun uang lah ya. Jadi pengaturan tentang penyerahan yang perlu kita baca atau kita perhatikan, kita periksa itu bagaimana spesifikasi barang atau jumlah pinjaman. Spesifikasi proyek biasanya dimuat dalam suatu dokumen tersendiri. Kemudian kapan penyerahan harus dilakukan. Nah, ini perhatikan teman-teman, karena kalau terlambat kita melakukan penyerahan, kita kan dianggap bukan prestasi nanti, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, kita sudah tahu nih waktunya, tapi kita harus perhatikan juga di mana penyerahan harus dilakukan. Misalnya kalau untuk perjanjian pengangkutan ya pelabuhan atau bandara yang mana, atau kalau untuk kita bilang perjanjian kredit, misalnya kreditnya sudah lunas, penyerahan jaminannya di mana, bank di mana, kan bisa juga diatur nanti penyerahan jaminan kredit di bank cabang ini bisa gitu. Kemudian apa akibat hukumnya jika terjadi keterlambatan penyerahan? Nah, ini juga harus diperhatikan, apakah ada denda per hari, apakah ada sanksinya per hari, itu diperhatikan juga. Selanjutnya, dengan cara apa penyerahan harus dilakukan? Nah, ini terkait biasanya kalau yang paling mudah itu kan ini seperti perjanjian konstruksi. Nah, kalau bangunannya sudah selesai, berarti kan kita ada tanda tangan namanya berita acara serah terima. Itu dimaksudkan penyerahan. Jadi berita acara menyerah terimakan. Itu kan pakai saksi biasanya. Bagaimana format bukti atau sertifikat serah terima? Itu tadi konsepnya berita acara serah terima. Apakah itu diatur? Itu diperhatikan juga. Kalau itu tidak diatur, terjadinya potensi risiko buat klien gitu, seperti itu ya teman-teman. Next slide. Selanjutnya pengaturan tentang cara pembayaran. Ada poin, jadi poin yang pertama, apakah pembayaran dilakukan dengan sekali jadi? Tanda tanya, adakah pembayaran di muka atau advance payment atau tanda jadi down payment? Apa yang persisnya dimaksudkan oleh para pihak dengan pembayaran di muka atau tanda jadi? Jadi perhatikan teman-teman terkait pembayaran ini yang paling penting ya dalam suatu kontrak, karena kan terkait dengan finansial dari klien kita. Apakah dalam kontrak antara klien dibutuhkan adanya tanda jadi atau pembayaran di muka, itu juga perhatikan gitu. Perhatikan juga apakah setelah kita menyerahkan pembayaran di muka atau tanda jadi itu, kalau tidak terjadinya
penyerahan itu apakah hangus atau tidak itu juga diperhatikan ya teman-teman di dalam rancangan kontraknya. Kita harus cermat, harus jelas. Terkadang kalau tanda jadi dengan pembayaran di muka ini kan ada perbedaannya kan seperti itu. Kalau kalau tanda jadi setahu saya ini kalau kita yang setelah menyerahkan tanda jadi kita yang tidak tidak melanjutkan ya itu hangus. Tapi kalau pembayaran di muka ya biasanya untuk inilah ya KPR kan biasanya gitu. Ada juga dulu harus dilakukan dulu pembayaran di muka, setelah dilakukan pembayaran di muka barulah nanti muncul cicilan kan seperti itu. Tapi bukan bukan jatuhnya tanda jadi, tapi pembayaran di muka seperti itu. Kemudian yang berikutnya, jika ada pembayaran angsuran, bagaimana hal itu diatur? Berapa lama selang waktunya interval? Berapa jumlah yang harus dibayarkan? Jadi kalau ada angsuran bisa terjadi angsuran itu setiap bulan bisa atau intervalnya setiap 6 bulan bisa juga. Kalau memang uh, yang besar-besar bisa itu di atas 1 bulan. Kebetulan karena saya juga kurator dan pengurus kepailitan PKPU di dalam proposal perdamaian yang diajukan debitur di dalam perdamaian biasanya itu interval waktunya itu uh, bisa di atas 3 bulan, minimal biasanya 3 bulan sekali atau 6 bulan, disesuaikan dengan arus cash flow-nya itu diperhatikan, disesuaikanlah dengan kebutuhan klien. Kalau kliennya uh, sanggupnya intervalnya tiap 3 bulan sekali ya kita cantumkan 3 bulan sekali. Kalau dia bilang Pak saya sanggup untuk 1 bulan sekali ya kita cantumkan juga. Dan harus jelas ya jumlahnya ya, harus jelas jumlahnya karena bisa juga orang tidak mencantumkan jumlah yang harus diserahkan. Itu biasanya perjanjian kredit dengan bank nanti dimunculkan namanya tabel angsuran. Itu bisa juga. Tapi kalau menurut saya sih sebisa mungkin jelas lah di dalam perjanjian ya, lebih lebih menjadi suatu kepastian buat kita karena kalau sifatnya lampiran kan itu kadang-kadang bisa bisa merugikan kita lah, kan kita nggak tahu bayangannya seperti apa nanti jadinya dia yang menentukan sendiri gitu. Jadi kita nggak tahu tiba-tiba nanti muncul angsurannya tidak sesuai lah sama kemauan kita seperti itu, sesuai kemampuan kita atau dirubah seperti itu kan kita jaga-jaga saja lah gitu. Kemudian selanjutnya kapan pembayaran harus dilakukan? Nah, ini terkait waktunya. Pada bank mana pembayaran harus dilakukan? Kadang-kadang teman-teman bisa juga dalam suatu kontrak ditentukan bank tertentu harus tempat pembayarannya. Itu kita harus pastikan apakah klien kita bersedia dilakukan pembayarannya pada bank tertentu gitu loh, teman-teman. Karena juga pastikan juga ada juga uh, apa namanya, walaupun ini jarang terjadi, tapi ada negatif covenant biasanya yang mengatur si debitur bank dilarang menggunakan fasilitas atau rekening di bank lain. Jadi takutnya kalau kita berkontrak sama rekan bisnis terus dilarang dilarang oleh bank yang memberi kita pinjaman kan bisa jadi bahaya buat kita gitu loh. Sedangkan di satu sisi di kontrak dengan mitra kita diwajibkan menggunakan bank tertentu padahal kita yang terima fasilitas kredit ada negatif covenant namanya tindakan yang dilarang kita menggunakan fasilitas dari bank lain termasuk misalnya alur transaksi atau itu. Nah, itu kan bisa jadi kita kena tegur sama kreditor kita yang adalah bank. Selanjutnya, dengan cara apa pembayaran harus dilakukan? Cara pembayaran kan bermacam-macam, teman-teman. Ada RTGS, Real Time Gross Settlement atau LLG, lalu lintas giro, biliet giro, cek, ada juga SKBDN dan sebagainya. Jadi
banyak ya teman-teman cara pembayaran itu yang harus diperhatikan. Kalau kan cara pembayarannya menggunakan BG, ya jangan lagi kita menyerahkan yang lain. Jadi kita harus sesuai dengan tata caranya ya. Yang berikutnya ini tadi, apa akibat hukumnya jika terjadi keterlambatan pembayaran? Pastikan juga akibatnya apa jika kita terlambat membayar gitu. Atau bisa juga kita pastikan juga klausula pembayarannya ini kalau yang dimaksud dengan terlambat itu apa? Apakah yang dimaksud dengannya debitur dianggap wan prestasi karena terlambat membayar selama 2 bulan berturut-turut. Nah, kalau tidak 2 bulan berturut-turut berarti belum bisa dinyatakan sebagai wan prestasi ya. Itu kita harus pahami makna-maknanya ya teman-teman, apa akibat hukumnya. Jadi kita harus baca, kita harus analisa apa yang dimaksud dengan keterlambatan, syarat dinyatakan terlambat seperti apa. Itu perhatikan supaya kita tahu akibat hukumnya. Next slide. Yang ketujuh, pengaturan tentang biaya-biaya. Pada setiap pembuatan kontrak maupun pelaksanaannya selalu timbul berbagai macam biaya. Perhatikan beberapa macam biaya seringkali disebutkan. Ini normatif ya teman-teman. Biaya pengangkutan dan izin, termasuk konsultan keuangan apabila ini misalnya kontrak untuk kerjasama lah, misalnya membutuhkan konsultan keuangan ya itu perlu siapa yang harus membayar, atau kalau memang para pihak harus membayar proporsionalnya seperti apa itu harus diatur. Konsultan pajak juga diatur gitu. Biaya asuransi. Nah, kemudian kalau ini sifatnya kontrak kerjasama dengan sistem talangan pembayaran atau reimbursement, caranya seperti apa? Cara reimburse, apakah reimburse-nya harus dengan melampirkan bukti bukti ininya, bukti buktinya, ataukah cukup hanya normatif ya teman-teman, pengetahuan tentang biaya-biaya. Next slide. Pengaturan tentang kerahasiaan. Dalam kebanyakan kontrak disepakati adanya ketentuan untuk merahasiakan isi kontrak kepada pihak-pihak lain, serta ancaman sanksi terhadap pelanggarannya. Kendati seringkali terjadi bahwa isi kontrak itu kemudian bocor melalui banyak cara tanpa ada pihak yang bisa dipersalahkan untuk kebocoran itu. Biasanya ditentukan juga batas waktu untuk merahasiakan isi kontrak itu, serta pembatasan mengenai siapa saja orang dari para pihak yang boleh mendapatkan informasi mengenai kontrak maupun datanya, karena mereka yang akan melaksanakan aspek teknis dari kontrak itu. Teman-teman, ini terkait klausula tentang kerahasiaan ini dipastikan harus ada dalam setiap kontrak. Karena kita tidak pernah tahu apa niat atau pikiran dari rekan kerja kita kah, partner kita, atau bahkan karyawan kita. Nah, jadi bahkan di dalam kontrak kerja perusahaan jadi klien kami, supaya kalau pada posisi-posisi tertentu yang setidaknya atau sedikit banyak dia mengetahui tentang rahasia-rahasia dari suatu perusahaan. Ini bukan rahasia-rahasia dalam pengertian pelanggaran hukum ya teman-teman, tapi kan bisa juga rahasia-rahasia dagang gitu loh. Rahasia-rahasia dagang ini kan banyak, bisa bisa banyak hal lah, itu yang kita harus batasi gitu loh. Bisa juga rahasia dagang ini list list konsumen itu kan, kalau
misalnya dia kerja di perusahaan, misalnya trading, besok dia pindah karena tidak diatur nih klausula tentang kerahasiaan ini, dia nggak punya sanksi besok kalau dia membocorkan misalnya list-list konsumen di perusahaan sebelumnya. Kan bisa juga dia pindah, dia bawa list konsumen, dia tawarkan, ya udah harganya lebih murah karena tidak diatur tentang klausula kerahasiaan ini buat berkurang, ternyata mana sula tidak, bahkan kalau perlu diatur uh, batas waktu, atau bahkan ada juga klausula kerahasiaan ini juga saya pernah lihat di suatu kontrak, kalau dia keluar dari perusahaan misalnya, dia tidak boleh bekerja di bidang yang sama untuk beberapa tahun. Nah, itu seperti itu bahkan pengaturannya. Jadi dibatasi lah gitu loh. Takutnya hari ini dia menjadi bagian dari perusahaan, di masa depan ternyata dialah pesaingnya atau bahkan aktor yang bisa membuat perusahaan itu kalah. Banyak rahasia di perusahaan yang lama dia buka di tempatnya yang baru sehingga bisa bisa dikalahkan seperti itu. Itu penting banget ini teman-teman. Umumnya ini klausula kerahasiaan ini diatur lah untuk misalnya perjanjian kerja atau menjadi uh, apa namanya, rahasia-rahasia itu tidak diungkapkan di pihak-pihak yang sebenarnya nggak perlu tahu gitu loh teman-teman. Walaupun memang kalau itu bocor ya kita nggak bisa langsung cari tahu siapa ini yang membocorkan, tapi setidaknya dengan kita mengaturnya siapa tahu itu menjadi mengikat mereka secara moral seperti itu ya teman. Lanjutkan next. Oke. Hukum yang berlaku dan penyelesaian perselisihan. Nah, ini ya di mau kelas kelas yang sebelumnya terkait klausula klausula seperti ini, tapi lagi adalah itu kepada hukum atau yurisdiksi mana para pihak juga akan menundukkan diri. Terdapat kalkulasi yang cermat dari para pihak untuk menentukannya. Jadi ini kalau tengah kontrak bisnis internasional, dan biasanya mereka akan memilih, makanya saya bilang mengkalkulasi secara cermat mana hukum yang lebih menguntungkan mereka, karena itu kan terkait kalau terjadi sengketa, bisa mereka menentukan konsultan-konsultan mana nanti yang harus dipakai, kan seperti itu. Kalau mereka menentukan yurisdiksi hukumnya secara serampangan atau secara asal-asalan, ya besok terjadi sengketa, mereka belum tahu mau menghubungi siapa atau minta dikuasakan ke siapa, seperti itu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya, pada umumnya para pihak juga akan bersama-sama menentukan cara
untuk menyelesaikan suatu perselisihan yang biasanya dimulai dengan cara damai dalam batas waktu yang tertentu itu secara maksimal, karena menyerahkan kepada proses litigasi akan diperlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit pula, sehingga para pihak berusaha menghindari. Jika cara damai ternyata tidak memadai, para pihak akan menentukan di forum apa dan di mana mereka akan menyelesaikan perselisihan mereka. Untuk kontrak bisnis yang para pihaknya reputable, maka akan memilih forum penyelesaian arbitrase karena terkenal fair dan cepat. Jadi biasanya di dalam klausul ini teman-teman perhatikan bila terjadi sengketa atau perselisihan, kalau diselesaikan secara damai, berapa lama waktunya, kalau tidak bisa diselesaikan secara damai, biasanya kalau kontrak-kontrak yang besar, itu memilih menyelesaikan secara arbitrase. Karena konon, menurut para pengusaha, terkenal fair dan lebih cepat dibandingkan dengan forum yang ada di pengadilan. Meskipun kalau kita memilih arbitrase, itu sudah pasti biayanya akan sangat mahal karena kita harus menyewa arbiter. Dan biaya arbiter itu teman-teman ditentukan dari nilai sengketa sekian persen. Dan itu harus dibayar lunas lah di depan. Tapi dengan biaya yang cukup lebih besar dibandingkan, karena sifatnya adalah tertutup ya teman-teman. Jadi kalau kita ya yang sengketa, kalau di arbitrase identitas mereka dirahasiakan, jadi mereka masih terjaga lah reputasinya kan gitu teman-teman. Next slide. Yang 10 tentang pernyataan dan jaminan, ketentuan representation dan jaminan warranties. Klien menyatakan identitasnya masing-masing, kualifikasi kemampuan usahanya, kesanggupan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban kontraktualnya, dan sebagainya. Sedangkan dalam jaminan, para pihak biasanya memberikan jaminan yang pada pokoknya menjanjikan bahwa masing-masing akan bekerja sebaik-baiknya, tidak akan bekerja sama dengan pihak lain untuk usaha yang sama sebagaimana yang dirumuskan dalam kontrak, tidak akan berlaku curang dan sebagainya. Bentuk dari itikat baik, sehingga mereka diminta untuk membuat suatu pernyataan dan jaminan. Seperti itu ya teman-teman. Bukan jaminan kebendaan ya ini teman-teman, lebih kepada ini mereka berjanji tidak akan ini misalnya tidak akan melanggar isi dari kontraktual atau menjamin, menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diberikan adalah benar adanya, biasa seperti itu teman-teman. Jadi bila terjadi diketemukan bahwa dokumen-dokumen yang mereka berikan itu palsu, mereka bisa langsung dikenakan pasal pidana karena kan mereka sudah menjamin dan menyatakan bahwa dokumen-dokumennya adalah benar, seperti itu ya teman. Jadi mereka bisa langsung kena nih pasal biasanya 266 ya kalau pakai akte notaris. Jadi menempatkan keterangan palsu dalam akte otentik. Ini bentuk itikat baik. Jadi biasanya di akhir-akhir ini biasanya. Jadi para pihak menyatakan dan menjamin kepada pihak yang satunya bahwa identitas mereka, dokumen mereka, bahkan kemampuan dari perusahaan mereka menyanggupi untuk melakukan kewajiban-kewajiban. Nah, ini bentuklah itikat baik dari para pihak yang berkontrak. Seperti itu ya teman-teman. Dan ada perbedaan teman-teman antara
jaminan warranty dengan garansi ya. Biasanya kalau banyak kan ini di dalam otomotif ya, itu berbeda itu jaminan, warranty dengan garansi. Kalau kalau yang dinamakan warranty ini ya kalau terjadi kerusakan ya diganti gitu loh, diganti. Itu namanya jaminan warranty untuk di otomotif, di kontrak otomotif biasanya. Tapi kalau garansi ya dia menjamin bahwa produk yang dia berikan itu digaransi lah produk yang terbaik. Tapi seandainya meskipun mereka sudah menggaransi bahwa mereka produk yang terbaik, seandainya terjadi kerusakan sebelum kilometer tertentu akan diberikan jaminan, yaitu diganti spare part-nya. Itulah perbedaan antara jaminan dengan garansi ya. Kalau jaminan atau warranty itu langsung diperbaiki atau diganti spare part-nya seperti itu. Kalau garansi dia hanya pernyataan saja bahwa saya jamin atau saya garansi bahwa barang kami barang yang terbaik karena produk Eropa. Tapi kalaupun terjadi kerusakan sebelum jarak tertentu, kami memberikan jaminan atau warranty seperti itu. Jadi ada perbedaan ya teman-teman antara warranty dengan garansi ya. Next slide selanjutnya. Pengaturan tentang hak atas kekayaan intelektual. Nah, ini tergantung sifat kontrak ya teman-teman. Tidak selalu semua kontrak sih harus ada. Tapi ini saya cantumkan saja. Tinggal besok di lapangan teman-teman saat sudah menjadi seorang konsultan hukum atau kontrak drafter, apakah kontraknya mengatur terkait haki ya ini ditambahkan. Kalau tidak ya tidak perlu seperti itu ya teman-teman. Karena kan nggak mungkin juga kontrak sewa menyewa kita tambahkan terkait tentang haki, kan nggak perlu juga lah, nggak relevan lah gitu. Kemudian pengaturan tentang persaingan. Nah ini teman-teman sebenarnya lebih banyak juga di kontrak kerjasama. Biasanya ini pengaturan tentang persaingan ini bisa juga di dalam satu klausul di kerahasiaan tadi biasanya. Biasanya dijadikan satu biasanya. Jadi selain dia menjaga rahasia, dia juga dilarang untuk bersaing lah seandainya kontrak ini selesai seperti itu biasanya. Kebanyakan ini di kontrak kerjasama supaya tidak terjadi apa ya persaingan yang tidak sehat seperti itu biasanya. Berisi tentang larangan-larangan biasanya seperti itu. Dan kalaupun tidak dilanjutkan kerjasamanya, biasanya tidak boleh juga dia dalam apa ya, misalnya ini perjanjian perjanjian apa ya, lisensi lah misalnya seperti itu. Kalau dia sudah tidak bekerja sama dengan si pemberi lisensi ya, dia tidak boleh besok membuat usaha sejenis misalnya seperti itu. Karena kan saat dia menerima lisensi atau menerima franchise, dia sudah tahu nih secara manajerial, secara bahan baku. Nah, ternyata dia tidak memperpanjang. Nah, ya diaturlah terkait dengan klausula persaingan. Jadi kalau dia tidak memperpanjang ya minimal diatur batas waktunya, misalnya 5 tahun dia tidak boleh membuka usaha yang sejenis supaya tidak terjadi persaingan. Karena kan dia tadi sudah tahu secara manajerialnya bagaimana, bahan bakunya seperti apa, tapi tiba-tiba dia tidak mau memperpanjang kan seperti itu. Makanya ini perlu juga diatur. Biasanya ini kontrak-kontrak lisensi atau franchise lah ini banyak ini. Next slide. Pengaturan tentang lampiran. Jadi perlu juga diperhatikan bahwa lampiran-lampiran yang di dalam suatu kontrak itu terkait pelaksanaan teknis ya. Kita perlu perhatikan ada 3 ini. Lampiran yang disebutkan itu memang ada dan terlampir dalam urutan yang benar. Jadi pastikan nanti di dalam kontrak disebut ada 5 lampiran, ternyata hanya ada 2 atau 3. Itu kan perlu juga
menjadi perhatian. Jangan karena sudah ditulis ada 5 lampiran kita percaya begitu saja. Itu nggak boleh. Harus kita perhatikan juga memang terlampir dalam perjanjian. Jadi nggak bisa kita percaya saja gitu loh, teman-teman. Ditulis terlampir 5 lampiran, tapi ternyata hanya ada 3 lampiran kan gitu. Kemudian rujukan yang dibuat dalam berbagai ketentuan kontrak kepada masing-masing lampiran itu dibuat dengan benar. Misalnya pasal terkait serah terima, nanti di dalam pasal itu akan diatur serah terima berdasarkan berita acara serah terima sebagaimana bentuknya sesuai dengan lampiran 3. Kita cek ternyata lampiran 3 ini isinya bukan format berita acara serah terima, tapi terkait hal yang lain. Nah, itu kita harus pastikan. Kita harus cek, sudah benar nggak rujukannya. Jadi pasal ini yang merujuk kepada lampiran ini sudah sesuai atau tidak. Kemudian, tidak ada pertentangan di antara ketentuan-ketentuan kontrak dengan lampiran-lampirannya. Ini perhatikan juga ya teman-teman, apakah klausulanya dengan lampirannya sudah sejalan. Kalau ini bertolak belakang, yang menjadi saran saya, yang dilihat harus kepada isi kontraknya ya, bukan lampirannya. Karena lampiran itu kan sifatnya suplemen ya, pelengkap. Tidak boleh suplemennya menjadi rujukan dibandingkan dengan isi kontraknya seperti itu, teman. Kalau ada pertentangan, yang harus kita pegang ya tentunya ketentuan kontrak, bukan lampiran. Itu pandangan pribadi saya ya, kalau ada terjadi pertentangan atau perbedaan, yang menjadi rujukan kita harus tetap ketentuan kontrak, bukan lampirannya. Next slide. Ketentuan tentang bahasa. Ada kemungkinan Anda akan perlu bekerja dalam 2 bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Karena berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan, pastikanlah bahwa ada versi bahasa Indonesia dari kontrak yang Anda sedang telaah. Karena versi bahasa Indonesia lah yang akan berlaku jika para pihak ternyata akan berurusan dengan badan peradilan atau arbitrase di Indonesia. Meskipun tidak pernah ada 2 bahasa yang mengenal kosakata yang identik, pastikanlah bahwa kedua versi bahasa dari kontrak yang akan ditelaah merupakan terjemahan yang baik sekali. Karena kebanyakan kontrak usaha di Indonesia merupakan hasil transfer of teknologi di bidang hukum, banyak sekali istilah bahasa Inggris yang tidak ada padan katanya dalam bahasa Indonesia. Karena itu seringkali terjemahan dari bahasa Inggris harus dibuat seakurat mungkin. Oke, yang pertama terkait Undang-Undang 24 2009, di situ menjelaskan bahwa setiap kontrak atau naskah dinas ataupun perjanjian apapun namanya, sepanjang itu dibuat di Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus menggunakan dengan bahasa Indonesia. Nah, kalau ternyata lawan kontrak kita, mitra bisnis kita adalah perusahaan asing, yang tentunya dia tidak memahami bahasa Indonesia, menjadi pertanyaan, apakah tidak boleh dibuat dengan bahasa asing? Jawabannya, boleh sepanjang ada versi bahasa Indonesianya. Jadi, bilingual ya teman-teman. Tidak boleh dibuat versi bahasa Inggris, nanti dokumen tersendiri terjemahannya. Itu bisa menjadi batal karena melanggar kausa yang halal. Karena di dalam Undang-Undang 24 2009 kan menjelaskan bahwa format perjanjian harus menggunakan bahasa Indonesia. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau mau membuat perjanjian dengan bahasa asing, usahakan dalam satu dokumen kita langsung buatkan versi bahasa Indonesia-nya. Jadi bilingual, tidak boleh dibuat dalam 2 dokumen. Seperti itu ya teman-teman. Kalau dari bahasa Indonesia mau diterjemahkan ke bahasa Inggris dengan dokumen tersendiri, itu nggak masalah, tidak jadi soal. Tapi jangan bahasa asing kita buat, kemudian kita buatkan dokumen tersendiri, itu terjemahannya yang bahasa Indonesia, itu tidak boleh. Kemudian, memang kalau di dalam bahasa asing, kita mau cari padanan katanya, kadang-kadang kan memang
tidak bisa 100% mengandung makna yang sama. Makanya itu sebisa mungkin pengertian atau terjemahan dari bahasa Inggris bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang di bidangnya. Bahkan penerjemah yang menguasai hukum ya. Kadang-kadang banyak kan teman-teman istilah-istilah Inggris hukum. Jadi kalau dipegang sama translator yang dia hanya paham bahasa Inggris tapi bukan bahasa Inggris hukum, nanti makna-maknanya bisa be- berbeda, bisa menimbulkan kerancuan. Itu berbahaya ya teman-teman. Apalagi kalau mau dijadikan sebagai bukti ya. Jadi akan berbeda makna nanti seperti itu. Oke, next slide. Kita masuk ke babak berikutnya. Setelah kita tadi selesai di babak membaca kontrak, kita masuk untuk memahami kontrak. Jadi memahami kontrak bagian atau prosedur dari menganalisis kontrak. Nah, ini. Jika Anda sudah selesai membaca suatu kontrak, pastilah Anda akan bertanya kepada diri sendiri, apa yang sebenarnya menjadi esensi dari kontrak yang dibaca. Berusahalah untuk memahami suatu kontrak jangan dari sudut pandang diri sendiri, melainkan pahami kontrak sebagaimana yang dimaksudkan oleh penyusunnya. Jadi teman-teman, kalau kita berusaha untuk memahami, mencari esensi dari suatu kontrak, jangan kita menggunakan point of view kita sendiri ya, tapi lebih kita melihat apa yang dipahami oleh si kontrak drafternya. Kalau memang ini masih tahap negosiasi penyusunan klausul, jangan kita tafsirkan, tapi lebih baik kita tanya kepada penyusunnya. Takutnya penafsiran kita itu keliru, gitu loh. Penafsiran kita keliru sehingga nanti terjadi negosiasi atau tahapan penyusunan kontraknya itu menjadi berbelit-belit. Lebih baik kita tanya dulu apa maksud dari isi klausula pasal ini kepada si kontrak drafternya. Misalnya kita sebagai legal review-nya ya kan, kita kontrak review-nya dari pihak klien kita yang menganalisa. Kita tanya, Pak, Ibu, ini maksud dari klausula pasal ini apa ya? Nah, nanti mereka yang menjelaskan. Jangan kita memahami dari sudut pandang kita sendiri karena bisa makan waktu juga, buang-buang waktu. Karena kalau kita tanyakan langsung kepada pembuatnya, penyusunnya kan lebih cepat kita mengetahui maksudnya. Seperti itu intinya ya teman-teman. Kemudian perkataan-perkataan, istilah-istilah, kalimat-kalimat, ayat-ayat, pasal-pasal, dan akhirnya kontrak itu sendiri mencerminkan berbagai gagasan, objek, atau keadaan. Sedangkan suatu kontrak yang memuat kesemuanya itu pada akhirnya menampilkan suatu keseluruhan karya yang utuh. Meskipun demikian, dalam kebanyakan keadaan yang normal akan dipahami sebagian besar, berarti belum seutuhnya ya, masih sebagian nih teman-teman, dari muatan kontrak yang dibaca sebelumnya secara tuntas. Kesulitan Anda untuk memahami sisanya dalam tanda kutip dapat dikembalikan kepada sejumlah faktor sebagai berikut. Jadi teman-teman, meskipun kita tadi sudah membaca istilah, kalimat, ayat, pasal dari rancangan kontrak, bisa juga kita baru memahami sebagian besar, masih ada sisa yang belum kita pahami. Nah, inilah yang perlu kita bahas untuk kita bisa memahami sisa kontrak yang kita belum pahami. Kita membaginya menjadi empat tahapan yang perlu kita lihat. Oke, next slide. Tahap yang pertama, kerangka acuan. Jadi, faktor pertama yang bisa merupakan faktor yang serius adalah yang menyangkut kerangka acuan dari kontrak. Bisa jadi judul kontrak menyatakan kontrak sewa beli, padahal Anda menarik kesan yang kuat bahwa muatan dari kontrak lebih banyak mengarah ke muatan dari suatu kontrak jual beli cicilan. Nah, ini kerangka acuan. Jadi kan acuan kita itu biasanya kan kepada judul. Tapi setelah kita membaca kerangka kontrak kok, wah ini
bukan sewa beli ya, tapi jual beli secara angsuran. Nah, itu bisa menjadi faktor lah untuk kita bisa menarik kesimpulan nanti dari satu kontrak ini sebenarnya kontrak apa ini habitatnya ini sewa beli atau jual beli tapi dengan angsuran. Nah, itu kita bisa pahami nanti. Kemudian yang kedua, berat atau ringannya konsekuensi suatu kontrak. Nah, faktor kedua adalah kesan tentang berat atau ringannya konsekuensi dari kontrak. Jika Anda berada pada posisi sebagai pemeriksa suatu kontrak yang ditawarkan kepada Anda, maka Anda perlu memahami bahwa wajar saja sang penyusun kontrak akan memasang suatu high call atau menuntut banyak dari dan sebaliknya memberi sedikit kepada Anda. Kadang-kadang terjadi bahwa kontrak yang Anda periksa itu memberikan kesan yang terlalu sederhana jika dibandingkan dengan proyek yang harus diaturnya. Jadi kadang-kadang dalam suatu kontrak itu kan bisa juga karena yang menyusun itu orang lain, tapi kita punya suatu standar yang tinggi, itu yang kita lihat ini kontrak ini jadi terkesannya sederhana seperti itu. Tapi dari sederhana atau tidaknya kontrak, sebenarnya yang paling perlu itu ya teman-teman kita perhatikan ini konsekuensi. Jadi maksudnya isi dari kontrak yang sudah diatur ini sebenarnya konsekuensinya berat atau ringan. Kalau konsekuensinya ringan, ya kita tanyakan kepada klien apakah sudah cukup atau belum. Tapi kalau konsekuensinya sangat berat, sebisa mungkin kita juga yang sebagai orang yang lebih memahami kontrak, kita yang menjelaskan kepada klien. Karena kadang-kadang klien ini kecenderungannya akan malas membaca suatu rancangan kontrak karena menurut dia saya sudah hire profesional, buat apa lagi saya harus membaca rancangan tersebut. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini berat ringannya konsekuensi suatu kontrak. Jadi yang perlu kita perhatikan itu. Jadi akibatnya kalau ini klausulnya seperti ini konsekuensinya seperti apa, kalau seperti ini seperti apa konsekuensinya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi bukan berarti perjanjian yang sederhana tidak punya konsekuensi. Justru kadang-kadang perjanjian yang sederhana itu karena tidak banyak mengatur ketentuan-ketentuannya bisa juga menimbulkan konsekuensi atau risiko yang berat buat klien. Yang tadi saya contohkan misalnya dia terlalu sederhana, misalnya tidak diatur nih teman-teman contohnya, tidak diatur terkait klausul definisi. Jadi dia langsung masuk kepada inti-inti klausulnya, tidak dijelaskan dulu istilah-istilahnya. Jadi ada misalnya kebingungan, ini hari menggunakan hari kalender atau hari kerja. Itu kan kesannya kan kontrak ini sederhana, tidak dibuat klausul definisi, langsung masuk kepada batang tubuh kontrak. Tapi karena sederhana ternyata konsekuensinya tinggi juga nih, berat juga buat klien. Sebagai seorang debitur misalnya, tidak ditentukan harinya itu hari hari apa, hari kerja kah atau hari kalender, karena itu kan memiliki konsekuensi yang berbeda-beda. Seperti itu kalau ditetapkannya hari kalender, tiba-tiba jatuh temponya di hari Sabtu, bank tutup, otomatis kita harus membayarnya di hari saat bank buka kan kita sudah kena denda. Nah, itu contoh saja. Jadi yang perjanjian yang sederhana bisa juga menimbulkan konsekuensi yang berat atau bahkan tidak ada konsekuensinya karena terlalu sederhana. Seperti itu, teman-teman. Next slide. Jadi untuk memahaminya kita juga perlu juga melihat istilah-istilah teknis. Jadi faktor ketiga ini bisa disebabkan oleh anehnya sejumlah istilah yang digunakan dalam kontrak yang Anda baca. Betapapun Anda telah berusaha untuk menyelesaikan babak membaca kontrak dengan secermat-cermatnya, dalam keadaan yang seperti itu tentu saja gambaran yang Anda peroleh dari kontrak terhadap mana sudah Anda lakukan analisis itu
tidak akan terlalu fokus benar. Jadi kadang-kadang di dalam membaca kontrak, tapi ini lebih kepada kontrak-kontrak konstruksi biasanya ya teman-teman, kontrak konstruksi atau pertambangan, yang intinya menggunakan banyak istilah-istilah teknis dan itu istilah-istilahnya aneh atau kita nggak awam itu bisa membahayakan lah. Nah, makanya kan dijelaskan bahwa dalam keadaan yang seperti itu tentu saja gambaran yang Anda peroleh dari kontrak bisa saja tidak akan benar karena mengandung istilah-istilah teknis yang kita tidak pahami seperti itu. Jadi istilah-istilah teknis ini penting untuk membuat kita memahami benar kontrak seperti apa, terutama terkait poin-poin pokok ya, klausul-klausul pokok, apalagi kalau klausula-klausula pokoknya mengandung banyak istilah-istilah teknis, sebisa mungkin itu kita perhatikan dengan secermat-cermatnya lah. Apakah sudah diatur istilah-istilah tersebut atau belum? Kalau belum diatur, sebisa mungkin dibuatkan pengaturannya sehingga memiliki satu pengertian yang sama. Jangan sampai nanti menjadi dua penafsiran yang berbeda. Kita menafsirkannya seperti ini nih, istilah teknisnya seperti ini karena pada umumnya seperti ini, padahal maksud dari pihak kontrak kita oh seperti ini karena sesuai dengan SOP kita. Itu betul-betul harus disepakati lah ya, istilah-istilah teknis ini jangan menjadi di kemudian hari menjadi risiko buat kita karena menerjemahkannya berbeda dengan lawan kontrak seperti itu. Kemudian yang keempat, sikap terhadap kontrak. Tidak jarang terjadi bahwa setelah menganalisis kontrak dengan secermat-cermatnya, kita sudah bisa mengambil sikap untuk tidak menyetujui satu atau banyak ketentuan yang dimuat dalam kontrak yang kita analisis itu. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam keadaan seperti itu adalah menanyakan kepada drafternya atau perancangnya apa yang dia atau mereka maksudkan dengan ketentuan itu, apa latar belakangnya. Biasanya di sana dimulai tukar pikiran atau lebih serius lagi, masuk kepada perdebatan. Pada tahap ini Anda sudah perlu menguasai baik ketentuan hukum positif yang berlaku maupun esensi dari proyek yang menjadi pokok dari kontrak itu. Jadi sikap kita terhadap kontrak itu ya pastinya mengerucut kepada kita menerima atau kita menolak seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau kita menerima bukan berarti kita menerima secara utuh, masih bisa juga kita mendiskusikan dengan pihak perancangnya misalnya. Apabila dari klien kita setuju namun harus dibuatkan sesuai dengan kehendaknya, ya kita juga sudah harus perlu untuk melakukan perdebatan bahasanya ya. Tapi sebenarnya bukan berdebat, tapi lebih kepada diskusi. Mempersepsikan sesuatu kesepakatan supaya menjadi arti yang sama seperti itu ya. Jadi kadang-kadang pengertian di dalam kontrak ini kan bisa berbeda-beda seperti itu. Meskipun klausulanya kita rasa itu sudah baik, tapi belum tentu tata bahasanya itu mengandung satu makna, bisa juga mengandung beberapa makna. Makanya kita perlu bersikap. Kalau klien, ya saya setuju Pak dengan klausul yang diatur, namun sepertinya bahasanya atau kalimat yang ada di dalam pasal ini perlu kita lakukan penyesuaian, kita tanyakanlah kepada mereka gitu kan. Kalaupun klien setuju dengan klausul yang diatur, kita sebagai konsultan hukumnya atau pengacaranya, kita jelaskan Pak, ini sebenarnya bertentangan dengan peraturan ini, ya itu perlu juga kita sampaikan. Makanya kita bersikap terhadap kontrak. Nah, kita jelaskan kepada klien terlebih dahulu, bila klien approve, kita sampaikan kepada mereka, kita bersikaplah bahwa seharusnya klausula ini tidak seperti ini pengaturannya, karena akan menjadi
bertentangan dengan peraturan turunan, misalnya dari suatu peraturan menteri lah. Biasanya kan banyak nih peraturan menteri untuk perjanjian-perjanjian yang bersifat teknis kan, seperti itu teman-teman. Jadi sikap terhadap kontrak itu sudah pasti menyetujui atau menolak ya, seperti itu sikapnya. Tapi itu dilandasi setelah kita menganalisis suatu kontrak dengan cermat. Ya berdasarkan teori, berdasarkan cara-cara yang tadi saya jelaskan tadi, kita pelajari istilah-istilah teknisnya, barulah kita bisa memahami, oh kontrak ini seperti ini. Nah, kita bisa bersikap seperti ini, seperti itu ya teman-teman. Next slide. Kita masuk ke babak yang terakhir dari rangkaian prosedur menganalisis kontrak. Kita masuk di babak namanya menanggapi kontrak. Nah, ini teman-teman. Jadi menanggapi kontrak ini setidaknya ada 5 poin. Jadi pertama, memperbaiki yang Anda anggap salah. Yang kedua, menyetujui yang dapat Anda setujui. Ketiga, mengajukan pertanyaan mengenai hal-hal yang kurang jelas untuk Anda. Yang keempat, memastikan ada ketentuan yang diperlukan, tetapi ternyata tidak ada. Kelima, mengajukan saran untuk perbaikan dan kalau perlu, malahan perubahan suatu ketentuan. Next slide, penjelasannya. Yang pertama, memperbaiki yang Anda anggap salah. Kesalahan yang paling sederhana adalah apa yang diistilahkan typo, yang merupakan singkatan typographical error, yang tidak lain adalah salah ketik. Dalam suatu kontrak, salah ketik ibaratnya bisa mengakibatkan juga salah berat. Seperti contoh yang saya jelaskan di depan, pengampuan tidak sama dengan pengampunan. Jika salah ketik itu cuma sekadar mengakibatkan ketidaksamaan, maka kita tidak mendapatkan perkara yang berat. Tetapi jika kita berurusan dengan suatu kontrak yang ditulis dalam bahasa Inggris, dan dalam bahasa kontrak dituliskan local custom, artinya kebiasaan setempat, yang mempunyai arti yang cukup penting dalam kontrak, justru tertulis salah dengan local customs atau bea cukai setempat. Jika typo mengakibatkan pengampunan kan tidak terlalu berat nih, tapi kalau local custom dengan local customs ini kan jadi berbeda nanti kan gitu. Misalnya perjanjian ini bila terjadi sengketa diselesaikan menurut local custom ya kan, kebiasaan maksudnya kebiasaan setempat, tapi karena tulis typo menjadi belum terlalu berat lah, tapi ini juga perlu karena bisa saja salah ketik itu merugikan pihak klien, seperti itu. Oke. Yang kedua, kita bisa menanggapinya dengan menyetujui yang dapat kita setujui. Jadi, suatu kontrak secara keseluruhan mencerminkan kesepakatan dari para pihak untuk mencapai tujuan bersama yang menguntungkan secara timbal balik. Karena itu, logisnya, sebagian besar ketentuan yang dimuat dalam suatu kontrak dapat kita terima dan setujui. Apabila telah memahami kontrak yang dirancang, Anda bisa menerima, to receive, dan menyetujui, to accept, banyak bagian dari kontrak. Adapun perbaikan-perbaikan redaksional yang dianggap perlu dilakukan terhadap ketentuan kontrak tersebut dapat dilakukan jika perbaikan tersebut dipandang wajar atau reasonable. Dan kemungkinan besar bahwa usul perbaikan akan diterima. Jadi, kalau kita sudah menyetujui, ya nyatakan kita menerima dan kita menyetujui. Tapi kalau ada perbaikan redaksional, sebisa mungkin kita mencari alasan untuk merubahnya itu secara wajar ya, bukan
bukan atas. Kalau orang Surabaya bilang pokoknya seperti ini, saya nggak mau, pokoknya seperti ini. Janganlah seperti itu, karena kan kita di dalam berbisnis ini kan harus menunjukkan sikap profesional. Jadi makanya saya sebut jika ada perbaikan atau usulan ya harus disampaikan secara wajar, reasonable. Ya. Jadi tidak bisa pakai uh, poin ketiga. Oke, menanggapi kontrak bisa juga kita melakukan menolak yang Anda anggap tidak dapat diterima. Jadi bisa terjadi bahwa setelah Anda merasa menguasai isi dari kontrak, ada ketentuan-ketentuan yang menurut penilaian Anda tidak dapat diterima sebagaimana adanya. Ada dua pilihan yang dapat Anda lakukan jika menghadapi ketentuan-ketentuan serupa itu. Pertama, mengusulkan perubahannya, dan jika usul Anda ditolak, maka Anda perlu menolak ketentuan itu. Jika pada akhirnya Anda menolak suatu ketentuan, bisa diperkirakan bahwa Anda diperlukan negosiasi, bahwa dalam negosiasi itu terjadi argumentasi lawan argumentasi. Jadi intinya seperti ini, teman-teman, jika kita melakukan usulan untuk menolak suatu klausul, bisa saja itu diterima, bisa juga tidak. Nah, kalau kita tidak diterima usulan kita, ya kita harus sampaikan alasan-alasan kita yang wajar. Namun banyak juga di dalam praktek ya pebisnis ini kan juga bisa menggunakan apa namanya give and take ya. Jadi kompromi lah seperti itu. Ya udahlah, untuk klausul-klausul yang dirasa dia tidak apa ya. Jadi dia merasa tidak akan melanggar kontrak itu walaupun tur misalnya klausul yang agak berat, karena niat dia adalah itikat baik, ya ya sudah saya terima. Tapi kadang-kadang kan ada itu prinsip give and take. Oke, saya terima karena saya merasa tidak akan prestasi, ya itu bisa saja. Tapi kalau dia merasa uh, ini terlalu berat, saya menolak, saya minta bahan ditolak, ya bisa juga ini deadlock gitu loh teman-teman. Bisa juga kontrak itu menjadi buntu. Itu pernah juga klien memberikan usulan kontrak, terus mitra kontrak yang nggak deadlock sampai tahu karena usulan yang diminta tidak diakomodir seperti itu. Next slide. Poin yang keempat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai hal-hal yang kurang jelas. Jelas rumusan-rumusan atau ketentuan-ketentuan atau bahkan istilah teknis ya teman-teman di dalam suatu kontrak. Nah, seperti itu intinya. Jadi kita mempertanyakan apa maksudnya, apakah seperti ini, apakah seperti itu. Jadi kita meminta penjelasan dari pihak pembuatnya. Sehingga kalaupun kita segan untuk bertanya, kita juga tidak boleh agresif untuk menanyakan apa yang sebetulnya dimaksudkan dengan hal-hal rumusan-rumusan, ketentuan-ketentuan atau istilah teknis yang Anda ragukan itu kepada perancangnya. Jadi kita nggak boleh segan ya, kita harus uh, apa adanya, karena ini kontrak ini akibatnya kan sampai kepada harta kan. Nggak boleh kita karena segan nih, saya segan nih karena dia misalnya lebih tua, segan nih lawan kontrak saya misalnya lebih kaya, karena kita di kemudian hari kita melanggar, ya akibatnya sama. Mau lawan kita lebih senior, kalau dia prestasi ya nggak mungkin kita bilang ya udahlah saya nggak nuntut kamu, kan nggak bisa seperti itu. Jadi kita nggak boleh segan ya, tapi kita juga nggak boleh agresif kalau kita mau menanyakan hal-hal, karena bisa jadi dalam bernegosiasi kan kita juga melihat karakter dari lawan kontrak kita. Kalau dia
sifatnya orangnya kalem, ya nggak mungkin kita paksakan dengan hal-hal yang terburu-buru seperti itu. Next slide, slide terakhir ini. Masih ada beberapa. Poin kelima, memastikan ada ketentuan yang diperlukan tetapi ternyata tidak ada. Jadi seperti yang itu tadi, memahami kontrak kan ada beberapa yang harus pastikan ada. Tadi kan saya sudah kasih contoh, itu kan ada setidaknya 15 ketentuan. Misalnya dari 15 ketentuan itu ternyata ada yang belum diatur, kita pandang itu perlu, misalnya klausula tentang kerahasiaan dan persaingan usaha, dia belum mengatur, ya kita tambahkan seperti itu ya teman-teman. Pastikan ada ketentuan yang diperlukan tetapi tidak ada. Yang tadi saya sampaikan di depan, yang ada 15 poin tadi, ketentuan-ketentuannya, setidaknya mana yang menjadi hal-hal yang diperlukan tapi belum diatur sama lawan kontrak, kita atur seperti itu. Next slide. Mengajukan saran untuk perbaikan atau perubahan. Jadi sudah jelas ya teman-teman, saran untuk perbaikan atau perubahan ini biasanya tahap akhir sebelum kita tanda tangan. Jadi tahap dari berkontrak itu kan pasti kita menerima kontrak untuk kita review, kemudian setelah kita review kan kita mengembalikan dengan saran perbaikan dan perubahan. Kalau memang saran perbaikan dan perubahan ini bisa diakomodasi, bisa diterima oleh lawan kontrak, pastinya langkah jenjang berikutnya adalah signing dari kontrak. Jadi meneliti, membedah menurut teori, menurut praktek-praktek yang sudah saya jelaskan di depan, pasti kesimpulannya di sini. Saran perbaikan atau perubahan dari suatu kontrak, karena kan tujuan dari berkontrak ini kan bisa disepakati dan lebih penting bisa dilaksanakan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Seperti itu materi untuk hari ini. Jadi kita lebih banyak berbicara kepada aspek dari praktek dibandingkan teori. Terima kasih.